tak ada yang lebih hebat daripada itu. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai masanya tak lagi dapat dibela oleh harta. Hari ini hartamu banyak, kau bayar pengacara per jam, per menit, per detik kau bayar. Dia akan bela karena kau tidak mengerti hukum. Dia akan bacakan pasal-pasal. Tapi sampai masanya harta tak lagi bermakna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor semut menemukan setetes air gula di atas kayu. Lalu dia mencoba mencicipinya, manis. Ternyata rasa manis menarik perhatiannya. Dia ulang sekali lagi, manis. Lama-lama dia pun tertarik, terus dia cicipi, semakin manis. Akhirnya kedua kaki bagian depannya tertarik oleh gula. Sifat gula menarik. Pertama yang tertarik mulut, setelah itu kaki. Lama-kelamaan setengah badannya tenggelam dalam cairan gula itu. Dia pun mati dalam gula itu. Semut yang lain datang, tidak pernah mengambil pelajaran. Kembali semut yang lain mencicipi, manis. Dia rasakan lagi semakin manis. Lama-kelamaan kaki depannya tertarik, setengah badannya masuk dan dia tidak bisa keluar dari cairan gula itu dan dia pun mati juga. Semut ketiga, semut keempat, semut kelima. Pada akhirnya tetesan air gula itu semuanya mengering, berisikan bangkai-bangkai semut. Tapi semut tak pernah mengambil pelajaran. Dan mereka tidak ditanya di hadapan Allah, karena mereka makhluk yang tidak diberi Allah Subhanahu wa ta'ala akal. Tapi ada yang diberikan Allah akal, diberikan telinga, mata, kaki, hati dan pikiran. Diturunkan nabi-nabi Adam, Idris, Musa, Isa, Daud, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kitab-kitab suci. Mereka juga terpesona dengan cairan gula yang manis. Pedagang tertipu dengan manisnya keuntungan, terjebak dalam riba, tipu-tipu. Nabi SAW masuk ke dalam pasar kota Madinah. Dia lihat ada yang kering-kering, tapi malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, di dalam ada yang basah. Maka Nabi memasukkan tangannya. Lalu Nabi bertanya, ya sahibat ta'am, hai pedagang makanan, kenapa yang kering di luar, yang basah di dalam? Tahukah engkau bahwa yang basah ini berjamur busuk? Kenapa engkau timbun dengan yang kering? Asabahul matar, kena air hujan ya Rasulullah. Kalau aku simpan, aku tidak akan untung. Saat itu Nabi marah, man rasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Satu surat khusus untuk mereka yang berkecimpung dengan timbangan. Wailul lil mutaffifin,
celaka mereka yang bermain-main dengan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Bila mereka yang menimbang barang orang lain, bila mereka yang ingin menjadi konsumen pembeli, mereka berkata, kenapa kurang? Kenapa tidak penuh? Kenapa tidak lebih? Walladzina idza kanu 'alan nas yastawfun wa idza kanuhum aw wazaduhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menjadi penjual, mereka yang menjadi pemilik barang, yukhsirun, mereka selalu merugikan orang lain. Makanlah harta harammu itu, pakailah, kelak sampai masanya kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana pedagang-pedagang yang kaya itu mati juga, pada akhirnya harta yang ditumpuk itu pun hanya tinggal kenangan belaka. Penguasa-penguasa yang memperoleh kekuasaannya dengan cara yang haram, apakah mereka juga sama? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah, taatlah kepada Allah. Wa atiur Rasul, taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin. Tapi kata taat hanya dipakai 2 kali. Ati Allah wa atiur Rasul. Mengapa untuk yang ketiga tidak digunakan kata ati'u ulil amri? Karena wajib mentaati penguasa selama dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya lebih keras, lebih kuat, lebih tegas lagi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, engkau mestilah bersikap adil. Pakailah kekuasaan itu, sekuat apa kau menggunakannya, tapi sampai masanya maka Allah akan mencabut nyawa dengan cara yang paling hina. Kalau dia mati disambar petir masih bangga, petir yang besar menggelegar mencabut nyawanya, tapi nyawanya berakhir bukan karena petir, tapi karena nyamuk masuk ke dalam lubang telinga. Betapa dia yang hebat, yang memerintahkan bala tentaranya, harriquhu, bakar Ibrahim. Dia tidak senang melihat Ibrahim, bakar Ibrahim. Tapi kematiannya bukan luar biasa, kematiannya biasa-biasa saja, bahkan tidak diprediksi oleh siapapun manusia. Mati dalam keadaan nyamuk, makhluk yang kecil. Allah tak malu menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata matinya hanya karena seekor nyamuk. Namruz namanya. Dia sembelih anak-anak perempuan, dia sembelih anak-anak laki-laki. Anak perempuan dibiarkannya hidup karena dia tidak anggap itu sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Dia lihat dalam mimpinya ada anak kecil yang menarik mahkotanya. Dia kumpulkan bala tentaranya. Dia tanya kepada penasehat-penasehatnya. Lalu dia tanya, apa yang kulihat dalam mimpiku ini? Penasehatnya berkata, ada anak kecil yang lahir dan dia akan mencabut mahkotamu dan kau tidak lagi menjadi raja. Maka langsung dia perintahkan semua anak yang lahir, tangkap, sembelih, potong hidup-hidup. Al-Quran kita buka di awal-awal surat Al-Baqarah bercerita tentang dia. Yuzabbihuna abna'ahum, menyembelih anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dia biarkan anak perempuan karena tidak akan menjadi ancaman. Apa yang terjadi? Kematiannya sangat memalukan. Mati hanya karena tersedak di tengah laut merah. Bayangkan bagaimana sakitnya tersedak saat kehausan sakaratul maut. Tersedak laut merah, kering, asin, masuk ke dalam paru-parunya. Ketika mumi-mumi itu ditemukan, mana mumi yang tenggelam di laut merah? Satu-satunya indikasi adalah ketika diperiksa di dalam paru-paru itu ada garam. Tidak mungkin garam bisa masuk ke paru-paru, karena Allah jaga ini. Ada saluran nafas, ada saluran minum,
ada saluran makan. Tapi makhluk ini tak dapat membedakan mana saluran nafas, mana saluran minum. Masuk air garam Laut Merah ke dalam paru-parunya, mati dalam keadaan tersedak. Falamma adrakahul gharaqu, tapi Allah ingin abadikan jasadnya. Allah katakan dalam Al-Quran, al-yawma nunajjika bibadanika, hari ini kami selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu, jasadmu kau utuh sampai hari ini. 2017 jasadnya masih terbujur kaku di Museum Tahrir Square kota Kairo di tepi Sungai Nil, menjadi saksi yang dulu mentertawakan anak-anak. Hari ini anak-anak turis tertawa berlari-lari di museum memandang jasadnya yang terbujur kaku. Orang-orang yang sombong perlu melihat ini. Siapa dia? Fir'aun. Makamnya menjadi satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi apa yang dia rasakan, tentulah sampai hari ini wajahnya menceritakan kesakitan yang luar biasa. Tapi semut-semut tak pernah mengambil iktibar pelajaran. Tipu-tipu, bohong-bohong, dusta-dusta. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi Fir'aun, silakan. Kau mau jadi Namrud, silakan. Kau mau jadi penipu, pencurang, silakan. Fa in syi'ta, kalau kau mau sesuka hatimu, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai yang bergelimpangan, hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hidup ini menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah, tanaman yang kuntum mekar harum semerbak tak lama menjadi kuning, setelah itu layu dan mati, kembali kepada tanah, tumbuh tanaman yang baru. Anak kambing berubah menjadi induk kambing. Induk kambing mengandung melahirkan anak kambing. Induk kambing disembelih, mati dari tanah, kembali kepada tanah. Dan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan. Tapi kita sudah terlanjur jadi manusia. Kita tidak pernah memilih. Ini pilihan Allah, ini kemuliaan. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam ala katsirin minal khalqi, daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahum tafdila, kami muliakan mereka. Oleh sebab itu dikatakan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan manusia yang memuliakannya. Hai Tuan yang amat berhormat, hai yang di-Pertuan Agung, hai orang yang dimuliakan. Bukan, Allah yang memuliakanmu, Allah yang memuliakanmu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa, ada masanya. Summa radadnahu asfala safilin, kami balikkan dia ke dalam yang paling asfala safilin, terendah di antara yang rendah. Ini ujian hidup, menguji kualitas iman. Kalau emas diuji dengan api, bakar dia, nanti akan tampak apakah dia betul-betul emas murni 24 karat, atau dia hanya batu hitam yang tak pernah berubah dengan panas. Maka dia diuji dengan hartanya, diuji dia dengan anaknya, diuji dengan bisnisnya, diuji dengan kekuasaannya. Ketika kekuasaan itu ada di tangan, dia tetap menolong agama Allah. Ketika harta itu ada di tangan, dia pakai menolong agama Allah. Ketika ilmu itu ada di kepalanya, pun dia pakai untuk menolong agama Allah. Saat itu dia dicap sebagai orang yang memiliki jiwa tenang. Tenang dalam keadaan senang, tenang dalam keadaan susah, tenang dalam keadaan sempit, tenang dalam keadaan lapang. Allah panggil dia sebagai tamu-tamu terhormat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Kita tidak datang ke kampung yang baru, akan datang ke sebuah kota, kita tidak tahu tinggal di mana, hotelnya apa, tinggal berapa lama, siapa yang menjamin kita, apakah ada yang mengawal kita. Merasa cemas. Tapi kita tidak datang ke kampung yang baru. Irji'i, kembalilah, kembali ke kampung halamanmu yang asli. Ini perantauan saja.
Sampai masanya visamu habis, kau akan kembali ke kampung halaman. Irji'i, kembalilah. Kemana aku kembali? Ila rabbiki, kepada Rabb Allah. Radiyatan mardiyah. Allah dalam keadaan ridha kepadamu, jiwamu pun ridha kepada Allah. Tiap pagi kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah, maka ikutilah aturan Allah. Allah katakan haram, jauhi. Allah katakan baik, dekati. Allah katakan baik, datangi. Allah katakan haram, maka tinggalkan. Tidak lagi ada berpikir aku ingin taubat tapi, aku ingin berbuat baik tapi, karena di sanalah setan bermain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti kalau kau tidak ambil, kau akan rugi. Kalau tidak kau ambil, anakmu akan susah. Kalau tidak kau ambil, rumahmu tidak akan jadi. Kalau tidak kau ambil, mobilmu tidak akan berganti. Kalau tidak kau ambil, istrimu tidak akan bahagia. Kalau tidak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari kalangan setan. Wan nas, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, menjerumuskan kebanyakan dalam neraka jahanam. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan Sungai Rokan menjadi saksi 4 besar sungai di negeri bumi lancang kuning. Apa yang kita lihat di tepi-tepian sungai ini? Itu rumah tuan, itu rumah datuk, itu rumah tengku, itu rumah wan, itu rumah bangsawan, itu rumah orang kaya. Tapi semuanya ditinggalkan. Tinggal rumah-rumah lapuk yang dimakan rayap, tinggal rumah-rumah besar. Tidak lagi ada mau tinggal orang di sana, hanya ditumbuhi lumut-lumut. Tapi masih ada tuan-tuan yang berjasa, didirikannya masjid, disekolahkannya anaknya. Sampai hari ini pondok pesantren, tempat mendidik agama, anak-anak mengaji Al-Quran, mereka dikenang sepanjang masa. Masjid Raya Riau masih tegak berdiri sampai hari ini. Kita memang tidak di masjid kerajaan, tapi ternyata setelah berubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pejuang-pejuang bangsa ini masih tetap cinta dengan agama. Mana buktinya? Hari ini kita melaksanakan solat Jumat di masjid, bukan masjid kerajaan Siak Sri Indrapura, tapi masjid di komplek perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan kepada Allah Ta'ala atas berkat rahmat Allah negeri ini merdeka. Atas teriakan Allahu Akbar, negeri ini tetap diturunkan, dicurahkan rahmat Allah. Maka kita tidak ingin semua itu rusak. Ini bukan anti kebinekaan, ini bukan untuk mengajak orang menjadi eksklusif, ini bukan mengajak untuk membenci kepada orang lain. Ini adalah ajakan membangun kesadaran beragama kepada umat yang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pengucapan syahadat bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Pengucapan syahadat bukan sekedar kata. Sebulan syahadat bukan sekedar bahasa. Pengucapan syahadat berpengaruh dari pola pikir, mindset, otak, cara berpikir, memandang hidup hanya sebagai tempat persinggahan. Setelah ini apa yang akan kita petik, apa yang kita semai, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan padi ditanam, tumbuh juga rumput. Kononlah rumput itu yang disemai takkan pernah tumbuh padi di taman. Oleh sebab itu maka berpikir sesaat, al-tafakkur sa'ah khairun min qiyamil lailah. Berpikir sejenak, berpikir sesaat lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Ada orang yang tahajud sepanjang malam tadi malam karena malam Jumat, dia baca surah Al-Kahfi, dia baca surat Yasin. Setelah itu dia merasa sebagai penghuni surga. Bukan itu yang terbaik. Kau rasakan dirimu sebagai penghuni neraka lebih baik daripada kau merasa dirimu penghuni surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hari ini kita sedang merenung sejenak, berapa sudah nikmat yang kuterima, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga.
berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas. Apa yang akan kubayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sanggupkah 2 rakaat salat Jumat ini membahas nikmat Allah? Sanggupkah semua yang kita lakukan ini kita bawa sebagai bekal menghadap Allah? Lebih banyak tidur daripada ibadah, lebih banyak kerja daripada ibadah. Sampai-sampai di siang Jumat yang mestinya mendengarkan khutbah Jumat pun kita tertidur juga. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Kalau ada orang tertidur di waktu yang lain, masih ada kesempatan beribadah. Tapi dalam ibadah itu pun juga melelapkan mata. Tak ada yang lebih hebat daripada itu. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai masanya tak lagi dapat dibela oleh harta. Hari ini hartamu banyak, kau bayar pengacara per jam, per menit, per detik kau bayar. Dia akan bela karena kau tidak mengerti hukum. Dia akan bacakan pasal-pasal. Tapi sampai masa yauma la yanfa'u malun, hari itu harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari, wa ummihi wa abi, ibu kandung pun tak bisa menolong anak yang dia kandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa dia lahirkan, tapi tak bisa dia tolong di hadapan Allah. Ayah yang berkering puluh keringat, tetes mata dan darah menetes, tapi tak dapat menolong di hadapan Allah. Wa sahibatihi istri wa bani, anak-anak buah hati belayan jiwa tak dapat menolong. Wa laqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Persiapkanlah amal ketika jasad masih tegak di atas muka bumi Allah, ketika ruh masih bersemayam di dalam jasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في روهينيا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ومن مشارق الأرض إلى مغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر
Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimis shalah. Jangan lupa subscribe, like, and share.